Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Siapa di sini yang suka dibacain dongeng sebelum tidur waktu kecil? Pasti banyak, ya. Rasanya tuh adem banget, bikin kita gampang tidur dan mimpinya jadi indah. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa tradisi dongeng sebelum tidur ini bisa ada dan kenapa ampuh banget bikin kita ngantuk? Jadi gini, tradisi ini udah ada dari zaman dulu banget, loh, jauh sebelum ada gadget atau televisi. Orang tua menceritakan kisah-kisah ke anak-anak mereka sebagai cara untuk menenangkan mereka setelah seharian beraktivitas. Suara orang tua yang lembut dan alur cerita yang menarik itu kayak mantra ajaib yang membawa kita ke dunia imajinasi. Secara ilmiah, mendengarkan cerita bisa menurunkan detak jantung dan membuat pikiran kita lebih rileks. Ini karena otak kita jadi fokus sama ceritanya, bukan lagi mikirin hal-hal lain yang bikin cemas atau susah tidur. Suara yang familiar, seperti suara ibu atau ayah, juga memberikan rasa aman dan nyaman. Makanya, nggak heran kalau kita jadi cepat terlelap. Dongeng juga bukan cuma soal bikin ngantuk. Ini adalah cara yang luar biasa untuk membangun ikatan emosional antara orang tua dan anak. Momen-momen ini akan jadi kenangan manis yang nggak terlupakan. Selain itu, dongeng juga menstimulasi imajinasi, kreativitas, dan bahkan kemampuan berbahasa anak. Kita jadi belajar banyak kosakata baru dan nilai-nilai moral dari cerita yang kita dengar. Misalnya, cerita tentang kancil yang cerdik ngajarin kita buat pakai akal, atau cerita bawang merah bawang putih yang ngajarin kita tentang kebaikan hati. Nah, walaupun sekarang kita udah dewasa, bukan berarti kita nggak bisa menikmati dongeng sebelum tidur, loh. Coba deh sesekali, putar audiobook atau podcast dongeng dengan suara narator yang menenangkan. Dijamin, bisa bantu kalian yang sering susah tidur atau insomnia. Ini cara sehat dan alami untuk merilekskan pikiran tanpa harus bergantung sama obat. Jadi, dongeng sebelum tidur itu bukan cuma cerita pengantar tidur biasa, tapi juga ritual penuh kehangatan, pembelajaran, dan cinta. Gimana menurut kalian? Punya kenangan favorit tentang dongeng sebelum tidur? Coba deh share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.